akhir-akhir ini saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman ingin mengetahui secara langsung bagaimana pendapat Pak Nur terkait dengan sedulur papat telimo pancer yang menjadi salah satu inti kaweruh bagi teman-teman yang mendalami ajaran kaweruh Jawa. Nah itu mungkin barangkali kalau Pak Nur ada perspektif yang berbeda, ya, monggo Pak Nur, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya masih tentang sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer itu pelajarnya biasanya orang-orang Jawa ya. Itu kalau di Islam pelajarnya Nabi Khidir, nanti persis sama ya, Nabi Khidir. Sedulur papat itu anasir ya, anasir unsur 4 itu anasir 4, yaitu anasir api, angin, air dan tanah ya. Api, air, angin dan tanah. Terus pancernya di titik eter, titik angkasa ya. Titik angkasa, titik fuad, titik mutmainah. Kalau anasir api itu gambarannya alam nasut ya, api merah ya, alam nasut itu api. Terus anasir angin itu gambarannya alam malakut, alam torikoh. Kalau api tadi alam syariat, kalau angin alam torikoh, terus anasir air itu alamnya orang makrifat ya, alam suwung air, ketemunya di tenggelam di air. Terus anasir tanah itu setelah dari air berhakikat di alam lahut, itu anasir tanah. 4 berarti ada anasir api, angin, air, tanah. Nasut, malakut, jabarut, lahut. Syariat, toreko, hakikat, makrifat gitu. Nah, syariat, toreko, makrifat, hakikat. Ini persis ya, gambaran ini persis sama gambarannya pelajarannya Nabi Khidir ya. Nabi Khidir itu pelajarannya sebenarnya Nabi Khidir ketemu Nabi Musa itu ada 5 kejadian ya, 5 kejadian yang kita ambil pelajarannya ya. Ini indahnya orang-orang Jawa sama Islam ya, ketemunya di sini ya. Islam ketemunya pelajarannya Nabi Khidir ya, terus Jawa pelajarannya Empu Barada ya, dulur papat limo pancer. Kalau Nabi Khidir itu kejadiannya kan Nabi Khidir ketemu Nabi Musa di pantai Mas, di pantai itu titik pancer itu, di pantai itu. Terus tandanya apa ketemu ya, tandanya adalah ikannya masuk ke samudra. Setelah ikan masuk ke samudra, terus Nabi Khidir ngajak Nabi Musa untuk berlayar. Setelah berlayar, perahunya dilubangi. Setelah berlayar, kembali ke daratan, membunuh anak kecil. Setelah membunuh anak kecil, jalan-jalan ketemu desa yang orangnya pelit-pelit begitu ya. Terus di situ ternyata ada dinding apa, gubuk meroboh itu. Terus Nabi Khidir menegakkan lagi, membetulkan. Terus diprotes sama Nabi Musa, kenapa orang-orang desa yang pelit kok sampai perbaiki dindingnya, di balik itu ada mutiara. Ini pelajarannya, ini kita masukkan ya, pelajarannya Nabi Khidir kita masukkan ke anasir 4 sedulur papat limo pancer ya. Ya, sedulur papat limo pancer. Pertama itu anasir api ya, itu gambarannya anasir api Mas ya, gambarannya orang-orang syariat ya, gambar warnanya merah
anasir api itu monggo. emang mas. Nah, Anasir api gimana? gambarannya orang syariat itu kalau di Nabi Khidir itu pelajarannya Nabi Khidir waktu membunuh anak itu, malah awalnya dari membunuh anak itu. Kalau perjalanannya untuk dari syariat ke hakikat, membunuh anak itu apa tuh maknanya di sana gitu. Membunuh anak itu membunuh nafsu kita mas. Gitu, membunuh nafsu kita. Baru dengar ini Pak Nur. Membunuh nafsu ya. Nafsu kita itu kalau tidak dibunuh nanti membesar malah lupa Tuhannya. Itu kalau di situ dia digambarkan bahwa anak kecil nanti dibunuh, nanti biar orang tuanya tauhidnya tetap gitu toh. Sebenarnya pelajarannya adalah pelajaran nafsu mas. Nafsu kita itu kalau kita biarkan untuk senang sama dunia, itu nanti lupa untuk kembali ke alam jabarut, lupa untuk nemui Tuhannya. Itu pelajarannya begitu ya. Lupa untuk manunggal lagi, lupa untuk kembali ya. Itu pelajarannya alam nasut, anasir api. Kalau Nabi Khidir adalah membunuh anak kecil itu. Terus orang-orang syariat. Terus masuk lagi ke alam anasir angin, alam malakut angin mas. Angin itu mubat itu sudah lepas dari alam nasut, tapi belum masuk alam jabarut. Itu kalau nggak kenceng balik lagi ke alam nasut, harus kenceng untuk balik untuk masuk ke alam suwung. Orang-orang toriko itu harus kenceng torikonya. Toriko itu berzikir tuh mas. Kalau ya orang-orang bersyariat itu ya syariat fisik, toriko zikir. Kalau makrifat itu pandang memandang, orang ihsan. Makrifat ihsan pandang memandang, Allah memandang, kita memandang. Nah anasir angin sekarang, angin itu waktu Nabi Khidir ngajak berlayar tuh mas. Angin itu seharusnya tenggelam biar makrifat ya, tenggelam dilubangi itu biar nanti ada celah untuk tenggelam biar makrifat. Kalau di atas lautan, di atas samudra nggak bisa tenggelam, kayak angin, kayak ikan masuk samudra, itu orang makrifat ya. Tadi alam malakut ya, alamnya orang torikoh itu gambarannya Nabi Khidir ngajak naik samudra, naik perahu ya. Setelah itu anasir air itu, anasir air itu alam suwung tuh mas. Anasir air, alam suwung itu kayak Nabi Khidir itu kenapa kok air gitu ya, itu kayak orang-orang kayak kita masih di rahim itu mas. Makanya kalau pelajarannya Nabi Khidir kalau pengen makrifat masuk ke air bungkung. Kalau pelajarannya Nabi Muhammad masuk ke alam suwung duo gitu, beda. Kalau Nabi Khidir masuk ke samudra kungkum, masuk ke kolam. Ajaran kungkum itu sebenarnya dari Nabi Khidir. Nabi Khidir. Itu waktu sebenarnya Nabi Khidir menggambarkan waktu masih di alam rahim. Itu alam rahim tenggelam sendiri. Waktu ditanya alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu tuh. Iya. Qalu bala sayna, itu situ. Nanti kalau tenggelam ya ngomongnya qalu bala sayna gitu. Itu anasir air waktu air masuk ke samudra. Itu gambarannya apa? Gambarannya adalah manunggale ruh sama Zatullah di situ. Manunggale ruh sama Zatullah. Setelah yang terakhir adalah alam lahut. Alam lahut itu gambaran Nabi Khidir itu waktu memperbaiki gubuk yang roboh, dindingnya roboh. Itu di balik tanah yang dindingnya roboh itu ada mutiara. Mutiaranya ya itu sendiri ya Allah Zatullahnya sendiri. Itu yang pelajarannya di sana.
Sehingga pelajaran Nabi Khidir itu bukan pelajarannya Nabi Khidir harus bersabar, bukan. Itu pelajarannya makrifat, ya. Terus titik Khidirnya di mana? Di pantai itu, Mas. Titik Khidir. Pantai waktu Nabi Khidir ketemu Nabi Musa. Titik Khidir itu apa tuh? Titik jiwa kita, titik akal sama kalbu kita, akal sama nafsu kita itu titik Khidir. Titik Khidir. Kalau titik Khidir itu diarahkan ke alam makhluk, nanti ya marah. Kalau diarahkan ke lautan, masuk samudra, ya nanti ketemu. Kalau diarahkan ke darat, nanti ketemunya anasir api, marah. Itu ketemunya apa ya, seneng dunia. Kalau diarahkan titik Khidir itu jiwa kita. Menungso cuma ini loh, akal sama ruh, akal sama nafsu itu, Mas. Itu manusia, manunggali rasa. Fisik sama batin kita bukan, kita. Jasad sama ruh kita itu sebenarnya bukan diri kita cuma akal sama rasa, akal sama nafsu. Itu kalau titik Khidirnya orang Jawa di anasir eter, ya. Anasir berarti ada 4, ya, eter angkasa. Nah, titik fuad, titik mutmainah itu, ya. Berarti ruh itu ruh zatullah, jasad itu wujudullah. Zatullah sama wujudullahnya kumpul, kita cuma memandang dua ini. Yang mimpin akal kita. Yang mimpin itu akal kita. Pengennya diarahkan kemana? Nanti tinggal perangnya akal sama nafsu kita. Pengennya masuk ke alam ilahiyah atau masuk ke alam makhluk. Pengennya dunia apa pengennya keindahan bersama Allah, itu akal sama nafsu kita perang terus gitu. Waduh, saya sedikit merespon, Mas. Rasanya orang yang sudah mendapatkan keindahan bersama Allah itu bagaimana, Mas? Kemanapun ketemu yang dipandang Allah, Mas. Lahir batin, lahirnya melihat wujudullah, batinnya memandang zatullah. Lahir batin memandang Allah. Enggak ada susah, enggak ada sumpah sudah. Itu harta, ya. Iya. Sejatinya harta itu ya, Mas? Iya, itu loh, makanya Allah memperkenalkan dirinya bukan akulah raja, bukan. Akulah penguasa, bukan. Akulah harta tersembunyi di alam lahut itu tadi. Sementara orang yang hidupnya masih di bawah standar secara ekonomi, tujuan utamanya pengen kaya dulu. Pengen kaya. Itu sama sumpahnya, Mas. Orang kaya sumpah, orang nggak punya sumpah gitu. Kalau belum ketemu, iya. Tapi kalau sudah ketemu, mau kaya mau miskin sama. Gak masalah, indah. Masih banyak gelandang itu ya indah. Iya. Sudah ketemu. Wali-wali yang gelandang banyak. Betul. Wali-wali yang bersembunyi banyak. Iya. Kita itu cuma mempelajari, bukan. Kita itu cuma penerus ilmunya. Mereka yang dapatkan tuh. Iya, saya itu sering kebetulan ketemu teman-teman yang dagang di pinggir jalan itu kan. Setelah saya dekati, ternyata mutiara semua. Iya. Ya, ketemu Allahnya di sana loh itu. Oke, Manor, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.